Hai guys, perkenalkan nama saya Aurelia Juliana dengan NPM 2016-500-681. Perkenalkanlah saya pada hari ini bertujuan untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Junita dengan mata pelajaran pembinaan kompetensi mengajar. Berikut ini adalah videonya. Check it out. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kurang semangat, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, pagi yang luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba dilihat dulu di bawah, di kolong mejanya. Sampah-sampahnya Bersih, Bu. Oke, kelas yang baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita dimulai dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pada mata pelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Marle. Hadir, Bu. Oke, Kerania. Hadir, Bu. Oke. Pada saat ini kita memulai pelajaran yaitu bab pertama, pertemuan yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Yang dimana sistem informasi akuntansi itu sangat dipentingkan dan diperlukan oleh setiap manusia ataupun perusahaan. Sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang sistem informasi akuntansi, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi atau penggambaran besar mengenai akuntansi. Sebelumnya, Ibu ingin menanya, gimana Kerania, apa yang kamu ketahui tentang akuntansi? Akuntansi adalah suatu manajemen yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam menghitung dan mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Oke. Intinya dari yang menurut kalian ketahui, akuntansi itu sebagai acuan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan di setiap perusahaan. Menurut kalian juga, apakah penting kita kan sebagai manusia, apakah penting kita memerlukan akuntansi? Penting, Bu. Penting. Oke, Ibu akan sharing sedikit pengalaman Ibu seperti di waktu Ibu belajar akuntansi di SMK. Waktu itu Ibu diberikan tugas oleh salah satu guru akuntansi Ibu. Selama seminggu Ibu diberikan tugas yaitu untuk mengetahui seberapa banyak pengeluaran Ibu, berapa banyak pemasukan Ibu. Jadi di akuntansi itu Ibu mencatat disebut dengan kas kecil. Jadi selama Ibu sekolah di SMK itu pemasukan Ibu tuh tidak menentu. Jadi kita dapat uang jajan dari dari orang tua. Kita kan sama-sama nih dulu waktu misalkan kalian juga kan sekarang masih sekolah, mendapatkan uang jajan kan dari orang tua kan? Iya, Bu. Ya. Tapi kalian nggak tahu nih pengeluaran kalian itu seberapa. Sampai saat ini, kalian tahu nggak pengeluaran kalian itu berapa banyak, seberapa besar? Belum tahu kan? Belum. Tahu-tahu uang kalian habis tanpa kalian sadari. Padahal pemasukan kalian tuh lumayan. Seenggaknya 10% seharusnya kalian bisa menabung dari pemasukan yang kalian dapatin. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba habis tanpa jelas kan? Nah, Ibu akan ngasih tips atau sharing sedikit motivasi dari yang Ibu dapat dari SMK. Pertama, kalian misalkan dalam seminggu nih, kalian sehari uang jajan berapa? Kalau uang jajan sekolah sehari 20.000. 20.000, oke. Misalkan hari Senin, uang pemasukan hari pertama, hari Senin 20.000. Nah, dari awal hari Senin sampai hari Minggu, seminggu tuh kan ya, kalian catat hari Senin pemasukan 20.000. Nah, dari pagi, dari kita bangun, misalkan kalian berangkat dari sekolah kan 6:30 tuh ya, masuk ke sekolah 6:30, itu kalian diantar sekolah orang tua atau naik kendaraan umum? Naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum, misalkan sehari
misalkan naik kendaraan umum, awal pergi misalkan 2.000 ya, Iya. perginya saja dari rumah ke sekolah. Nah, pemasukan kalian catat tuh, pemasukan. Terus pengeluaran pertama kali kalian mengeluarkan uang sehari itu 20.000 dikurang kredit. Misalkan kan kalau debit itu pemasukan, kalau kredit itu keluar. Nah, kalian masukin tuh berapa? 2.000 misalkan di hari Senin, jam misalkan kalian pergi berangkat sekolah jam 7:30. Kalian udah kredit, sudah mengeluarkan uang sebesar 2.000. Terus kalian udah masuk sekolah tuh kan, belajar tuh ya. Terus kalian istirahat nih, misalkan istirahat jam 10. Nah, setelah istirahat kalian bisa kan ngabisin uang kira-kira kalau istirahat berapa kali? 2 kali kan? 2 kali. Oke, istirahat pertama kira-kira kalian mengeluarkan berapa? Kisaran 5.000. Nah, itu kan dari kan debit kan ada 20.000. Udah kepake buat naik angkot 2.000. Nah, terus kalian pakai kredit lagi 5.000 pengeluaran kan? Nah, itu 5.000 dari 7.000 tuh kalian selama dari jam 7 dari setengah 8 sampai istirahat pertama jam 10 kan? Iya. Udah ngeluarin uang sebesar 7.000. Nah, berarti 20.000 dikurang 7.000 tuh. Terus istirahat jam kedua. Kira-kira kalian habis berapa duit? Sekitar 7.000-an. 7.000 kalian masuk lagi kredit 7.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000 jadi 14.000. Kalian masih mempunyai uang sebesar 6.000. 6.000. Oke. Terus kalian pulang lagi ke rumah. Kalian sudah mengeluarkan uang 2.000. Nah, sisanya tinggal 2.000 lagi, ya kan? Nah, sampai di rumah kalian tabung uangnya 2.000. Kan itu kan dari awal Senin sampai sekolah kan sampai Jumat. Kalian bisa tuh mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Jadi ketahuan seberapa besarnya pemasukan yang kita dapatkan, seberapa besarnya pengeluaran yang kita dapatkan, dicatat semua tersusun terapi. Jadi kalian nggak habis pikir misalkan uang tuh kok habis tiba-tiba aja, padahal kan kita nggak beli apa-apa, cuma beli ini, beli itu. Tapi setelah kita mencatat kas kecil dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui seberapa banyaknya pengeluaran yang telah kita keluarkan, seberapa banyaknya pemasukan yang kita keluarkan. Jadi kita bisa memanage diri kita, keuangan kita tuh bisa tersusun gitu. Jadi dari situlah yang tadinya kita tidak bisa menabung uang, mempoya-poyakan uang, tidak tahu seberapa besarnya uang yang kita telah keluarkan. Dari situ, dari kita bisa memanage uang dari kas kecil ini, kita bisa jadi mengetahui, oh ternyata kita sehari itu masih ada uang 2.000 nih. Jadi kita bisa tabung. Lama-lama kan kalau misalkan 2.000 lama-lama kan juga jadi bukit, jadi banyak, jadi bisa buat tabungan kita sendiri kan. Oleh karena itu ternyata akuntansi tidak hanya saja bisa dilakukan oleh perusahaan saja, tapi untuk memanage diri kita sendiri. Jadi boleh dicoba, boleh ditiru untuk kalian bisa memanage uang kalian sendiri agar kalian mengetahui seberapa banyak pengeluaran yang kalian keluarkan, seberapa banyak pemasukan yang kalian telah terima. Jadi buat diri kalian sendiri bisa lebih irit. Ternyata pengeluaran yang gua keluarkan ini lebih banyak. Jadi saya harus bisa lebih irit lagi agar bisa menabung, ya kan? Oke? Sudah cukup dipahami? Oke. Jadi inti dari motivasi yang Ibu berikan ini agar kalian bisa mengetahui pengeluaran yang kalian dapatkan, pengeluaran yang telah kalian keluarkan dan pendapatan yang telah kalian dapatkan. Jadi kalian bisa menabung dari uang yang kalian dapatkan, tidak memfoya-foya uang, ya. Jadi kalian bisa mengetahui seberapa banyak uang yang keluar dan kalian bisa menyimpan dan menabung uang tersebut dari uang jajan kalian. Oke? Baik, kita masuk saja pelajaran pada hari ini.
tadi Ibu membicarakan tentang sistem informasi akuntansi yang dimana menyambung dengan yang Ibu tadi ajarkan. Pada hari ini Ibu ingin menjelaskan sub-sub yang terkait dengan sistem informasi akuntansi pada hari ini. Yang pertama ada sejarah akuntansi, yang kedua ada pengertian akuntansi menurut para ahli, yang ketiga ada pengertian sistem informasi akuntansi, yang keempat ada manfaat sistem informasi akuntansi, yang kelima ada kegunaan akuntansi, yang keenam ada pemakai informasi akuntansi, dan terakhir ada kualitas informasi akuntansi. Pada hari ini kita langsung masuk saja pada materi pada bab 1 hari ini, yaitu sistem informasi akuntansi. Yang dimana sejarah akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account, yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Bahasa ini bisa diterjemahkan pada suatu sistem informasi yang memberikan informasi penting mengenai aktivitas keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Atas data-data keuangan mengenai berbagai transaksi bisnis yang dinyatakan dalam nilai uang. Nah, sudah diketahui sejarah dari akuntansi itu semuanya meliputi tentang uang, nilai uang, pengeluaran dan pemasukan dari suatu organisasi. Yang selanjutnya ada pengertian akuntansi menurut para ahli. Di sini ada 3 yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut American Accounting Association atau AAA. Menurut American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi menurut American Accounting Association ini lebih ke proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan. Yang kedua, menurut Arnold, yang dimana akuntansi adalah suatu sistem untuk menyediakan informasi yang terutama adalah informasi mengenai keuangan kepada siapa saja yang harus membuat keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut. Jadi menurut Arnold, akuntansi ini adalah suatu sistem untuk menyediakan informasi yang dimana informasi tersebut adalah lebih keuangan. Yang ketiga, menurut American Institute of Certificate of Public Accounting adalah seni perusahaan atau pencatatan, penggolongan, ringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Transaksi-transaksi kejadian yang setidak-setidaknya bersifat finansial dan menafsirkan hasil-hasilnya dari yang telah diadakan oleh perusahaan. Yang ketiga, kita masuk di pengertian sistem informasi akuntansi, yang dimana menurut Bornard dan Hopwood adalah sistem informasi atau biasa disingkat dengan SIA adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah dan data dari menjadi informasi. Jadi menurut si Bornard dan Hopwood ini adalah peralatan yang diatur oleh mengubah dari data menjadi informasi. Jadi data-data yang mentah terus diolah-olah terus menjadi informasi gitu. Terus yang kedua, menurut Barituan, di mana sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang dikumpulkan, penggolongan, pengolahan, analisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk mengambil keputusan kepada pihak-pihak luar dan pihak dalam. Yaitu informasi yang relevan adalah yang real, yang terjadi apa adanya, yang benar-benar terjadi, datanya itu jujur apa adanya gitu, untuk yang diberikan kepada pihak luar dan pihak dalam gitu. Pihak luar itu seperti kreditur gitu.
Terus selanjutnya di sini ada manfaat sistem informasi akuntansi, yang dimana adanya beberapa manfaat yang disediakan dalam sistem informasi akuntansi ini. Jadi sistem informasi akuntansi ini sangat bermanfaat, yaitu dimana menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Value chain itu seperti apa yang sedang perusahaan hasilkan dan apa yang perusahaan keluarkan. Jadi produk ketahuan nih produknya berapa yang dikeluarkan dan dihasilkan. Selanjutnya yang kedua, manfaat dari sistem informasi akuntansi meningkatkan kualitas dan biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi kualitas jasa dan produk itu bisa ditingkatkan dengan adanya manfaat sistem informasi akuntansi. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Udah tentu itu pasti efisiensinya itu sangat baik dan meningkat untuk perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi akuntansi ini meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Jadi seseorang direktur atau perusahaan manajer dapat mengambil keputusan. Jadi nggak salah untuk mengambil keputusannya. Dia jadi bisa dengan tepat mengambil keputusannya. Terus yang ketiga, meningkatkan sharing knowledge atau suatu pengetahuan. Jadi kita manfaat dari sistem informasi ini untuk mengetahui suatu pengetahuan untuk orang lain gitu, baik dari dari internal maupun eksternal. Terus yang terakhir, menambah efisiensi kerja pada kebagian keuangan. Ini sudah pasti sangat mempengaruhi terhadap bagian keuangan, karena untuk lebih mudahnya melaporkan kepada manajer atau atasan dengan adanya sistem informasi akuntansi ini. Terus yang selanjutnya adalah kegunaan akuntansi, yang dimana terdapat dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang dimana secara umum untuk memperoleh informasi keuangan perusahaan akurat sehingga para pemakai bisa mengambil keputusan dengan tepat. Terus yang kedua, yang secara umum sebagai alat penanggung jawab manajemen kepada para pemilik perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi kegunaan sistem informasi akuntansi ini, jadi perusahaan tahu nih, oh ini laporan hasil keuangannya semakin meningkat berarti perusahaan itu baik kan. Nah kalau misalkan makin menurun berarti perusahaan tersebut jelek. Jadi sistem informasi akuntansi ini sangat mempengaruhi untuk perusahaan dari tahun ke tahunnya. Jadi selalu update. Terus yang kedua, secara khusus, yang dimana memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai informasi aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dari aktiva bersih suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Udah pasti itu memperoleh laba, setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan. Oke. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Itu juga sudah pasti. Yang selanjutnya, pemakai informasi akuntansi, yang dimana orang-orang yang memakai informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internal dan eksternal. Yang dimana internal ini ialah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya pemimpin perusahaan atau manajer. Yang kedua, informasi akuntansi ini dibutuhkan oleh para manajer untuk mengevaluasi kegiatan usaha yang sedang berjalan maupun untuk merencanakan usaha yang akan datang. Oke. Pihak internal yang di dalam perusahaannya itu sendiri. Jadi ada karyawan, ada manajer, pokoknya di pihak internal yang dari perusahaan. Yang kedua ada pihak eksternal, yang dimana pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan.
Pihak eksternal ini meliputi investor, pemilik, kreditor, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan karyawan. Oke, yang selanjutnya adalah kualitas informasi akuntansi, yang dimana informasi akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau yang diberikan oleh perusahaan ini harus memberikan kualitas terhadap laporan yang telah diberikan. Dalam mendapatkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan, diperlukan adanya kriteria atau standar yang menjadi acuan pokok dalam membuat laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Di Indonesia, standar laporan keuangan akuntansi mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan mempunyai himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar seperti kreditor. Jadi, di membuat sistem informasi akuntansi ini harus memiliki kualitas yang dimana harus memiliki standar akuntansi keuangan. Jadi setiap perusahaan itu harus memiliki laporan keuangan yang dimana laporan keuangan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan. Cukup sekian materi yang Ibu ajarkan, Ibu berikan. Jika ada yang bertanya, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sudah paham. Ibu akan memberikan tugas, oke? Tolong dicatat ya. Ini kalian boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti apa yang tugas Ibu berikan, nanti kalian presentasikan ke depan. Boleh lewat searching, boleh dicatat, nanti kalian presentasikan di depan, oke? Oke, Bu. Untuk kamu Marley, pertama, silakan catat. Kriteria atau standar apa sajakah yang perlu digunakan agar informasi akuntansi menjadi berkualitas dan bermanfaat? Yang kedua, jelaskan 5 alasan mengapa seseorang perlu belajar sistem informasi akuntansi. Dua-dua ya. Selanjutnya kamu, Karen. Yang pertama, dapatkah menjalankan bisnis tanpa adanya akuntansi di dalamnya? Yang kedua, apa pengertian dari sistem informasi akuntansi atau SIA, dan jelaskan peran SIA dalam pernyataan dari nilai. Oke? Ibu beri waktu 10 menit, oke? Nanti kalau sudah, kabari Ibu, kita presentasi maju ke depan. Bu, sudah selesai. Oke, silakan Marley maju ke depan presentasikan. Pertanyaan yang pertama. Karen tolong ya, perhatikan. Pertanyaannya, kriteria atau standar apa sajakah yang perlu digunakan agar informasi akuntansi menjadi berkualitas dan bermanfaat? Jawabannya, data yang digunakan harus relevan. 2. Dapat diuji kebenarannya. 3. Dapat dimengerti. 4. Netral. 5. Lengkap. 6. Penyajian informasi yang jujur. Ya. Nomor 2. Jelaskan 5 alasan mengapa seseorang perlu belajar sistem informasi akuntansi. Jawabannya, 1. Karena informasi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. 2. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk melakukan kontrol terhadap aset yang dimiliki organisasi tersebut. 3. Menyiapkan data-data keuangan dan non-keuangan untuk menjadi informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. 4. Keterampilan atau skill dalam bidang sistem informasi akuntansi penting dalam mendukung keberhasilan karir. 5. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian fundamental dalam pendidikan akuntansi. Sekian dari saya, Bu. Oke, silakan duduk lagi. Marley. Selanjutnya Karen, silakan presentasi. Pertanyaannya adalah, dapatkah menjalankan bisnis tanpa adanya akuntansi di dalamnya?
Jawabannya, melakukan pencatatan keuangan akan memberikan informasi pada Anda sejauh mana bisnis Anda kelola dapat berjalan dengan baik. Bisa dikatakan jika pembukuan dan manajemen yang baik merupakan dasar yang penting untuk membangun bisnis yang kuat. Melalui laporan keuangan, maka Anda dapat memonitor bisnis dan melakukan evaluasi untuk pengembangan usaha. Dengan adanya pembukuan yang memandai akan banyak membantu Anda dalam mengembangkan usaha menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat pembukuan sederhana, di mana laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh siapapun, bahkan tidak memiliki latar belakang akuntansi. Ya, terus selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari SIA dan jelaskan pengertian SIA dalam rantaian nilai? Jawabannya adalah sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar, perusahaan dan pihak ekstern. Peran SIA dalam rantai nilai inbound logistik terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan yang digunakan oleh organisasi yang menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Operasi atau operation, aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Outbound logistik, aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para pelanggan. Pemasaran dan penjualan, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Pelayanan, memberikan dukungan pelayanan jual kepada para pelanggan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jadi inti pada pelajaran pada hari ini, sistem informasi akuntansi itu sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh setiap instansi atau perusahaan, di mana setiap perusahaan itu pastilah mempunyai namanya bagian finance atau keuangan, yang dimana mereka itu bekerja untuk menghitung atau nantinya akan melaporkan hasil laporan keuangan dari seberapa besarnya perusahaan telah mengeluarkan uang, seberapa banyaknya uang yang telah masuk ke perusahaan. Dari situlah perusahaan dapat mengetahui seberapa besar keuntungan, seberapa besar kerugian. Ketika perusahaan itu dapat menganalisis semua keuangan yang telah didapatkan, jadi seorang pemimpin atau manajer dapat mengetahui, oh jadi metode atau kriteria metode-metode yang telah dilakukan oleh perusahaan ini kah ternyata sudah berhasil. Jadi kan di tahap nanti evaluasi mengetahui itu seberapa besarnya keuntungan dari laporan keuangan yang telah dibikin oleh suatu finance. Jadi ketika seorang finance yang di bagian keuangan melaporkan kepada manajer atau pimpinan, sudah mengetahui laporan keuangannya, seberapa besarnya keuntungan dan kerugian yang telah dimiliki oleh perusahaan. Ketika perusahaan memiliki kerugian, dari situkah seorang pemimpin mengetahui, oh ternyata apa yang telah kita lakukan di evaluasinya ini tuh salah, jadi perlu perbaikan. Dari situlah seorang pemimpin dapat memberikan suatu metode yang lebih baik lagi, sehingga perusahaannya dapat berkembang dan naik seperti memiliki keuntungan yang besar. Baik, cukup sampai sini saja pelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu memiliki kesalahan dalam pengucapan, baik pun penyampaian. Semoga kalian dapat dimengerti, dapat dipahami apa yang telah Ibu sampaikan. Sekian apa yang telah Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Hari apa kita? Hari Senin ya? Iya. Oke. Sekian
pelajaran pada hari ini. Ibu tutup semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu.